Saya boleh 30 menit mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah apa-apa. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi qurbi dharain amin ya rabbal alamin. Inna min na'imid dunya yakfika al-islam nikmatan wa inna minas suhri yakfika at-ta'ah suhlan wa inna minal ibrati yakfika al-mautu ibratan. Yang menghormati para alim ulama, para sesepuh bin sepuh, para bin kasami rahimahumullah. Semoga diberkahi Allah. Mudah-mudahan kembali kita hadir kita pada masjid menika senantiasa dicatat sebagai amal kebaikan bangsa kita sebagai Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang nafi'an, ilmu yang berkah, manfaat di dunia wa dunia akhir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salah satu doa maksurah. Doa maksurah itu namanya doa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Doa itu ada yang maksurah, ada yang baru maksurah. Maksurah itu berarti wonten tuntutan dari sipul. Lek baru maksurah itu doa yang tidak ada di dalam hadis tetapi bisa kita baca, kita mohonkan. Doa itu kan tidak wajib memakai bahasa Arab. Donga napa mawon itu kata kuncinya cuma satu, donga itu. Dia yakin itu. Sampai kalau kita membaca sholawat, ketika seseorang membaca sholawat itu, saat itu juga Rasulullah mendengar bacaan kita dan menjawab salam kita. Itu kan kantor kita yakin apa tidak, meyakini dari dasar seperti itu. Salah satu doa maksurah itu Rasulullah setiap hari itu selalu membaca doa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka rizqan halalan thayyiban wa nas'aluka amalan mutaqabbalan. Itu doa yang rutin dibaca Rasulullah pada pagi hari. Selain doa-doa yang masih banyak, dikit jangan bisa ngecek wonten kajian doa Assalamualaikum mungkin teng medsos niku kathah nggih diklik mawon doa harian doa maksurah niku susunane enten dari Hasan Al-Banna niku enten, kemudian dari Rotib Al-Alawi niku enten, Rotibul Haddad niku doa-doa yang rutin. Doa-doa itu adalah dalam rangka semuanya menuju ketaatan pada Allah, melatih keyakinan kita. Dilanjutkan, nikmat terbesar yang Allah berikan pada hambanya adalah penciptaan mereka dari tiada menjadi ada. Ini sampai sekilas ya. Nikmat terbesar itu penciptaan dari ada, dari alam yang tidak ada itu tiada menjadi ada, dan membebaskan mereka dari kekufuran menuju cahaya Islam. Dan terus setelah ada di dunia ini, nikmat berikutnya adalah ketika seseorang itu dibebaskan dari kekufuran. Ya alhamdulillah. Berarti iman Islam itu wajib kita pegang, wajib kita gandoli sampai wilayah kiamat. Itu wajib bagi kita. Sudah tidak ada pilihan lain.
dan dengan itu kesenangan orang tua. Bila saat ini orang tua, dulu kita masih anak kecil. Yang sepuh itu marumin itu nyekolah anak itu hakikatnya adalah supaya anak itu pintar. Kemudian ketika disuruh belajar agama, itu hakikatnya itu tujuan utama. Ini ben anak ini itu iso ngaji, taat. Nah, taat itu kan bentuk dari kecil. Itu masuk alhamdulillah sampai kita mungkin ngapunten yang masih kecil dan bersemangat kita tahu sekolah itu ketika melihat anak kecil itu harusnya sampai hari ini kita ditakdirkan bisa ke masjid, masih diberi kekuatan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban itu harus disyukuri karena tujuan dimulai lahir itu manusia kan untuk itu diciptakan tujuannya ya bulan balik tujuan utama ya hanya untuk lihat untuk beribadah. Jadi kambing mustadroji bin nikmati alaih bahkan bimakuni bisanai alaih bahkan bimahrurin bisati alaih. Betapa banyak orang yang dibiarkan dalam kesenangan padahal ia sedang diuji. Betapa banyak orang dapat ujian padahal ia sedang diberi cobaan. Betapa banyak manusia yang akhirnya ditutup Allah padahal dia terperdaya dunia. Ini namanya dan kitab ini pun disebutkan ketika seseorang diberi kenikmatan dunia, diberi kenikmatan yang berupa dunia, dan orang itu tidak menggunakan kenikmatan itu dalam ketaatan, itu adalah namanya istidroj. Istidroj itu dilulu. Nah, dilulu itu lekon keyakinan agama sudah jelas laku dilulu maliatin. Ketika ada orang diberi kekayaan luar biasa, tetapi kekayaan itu bukan hanya kekayaan sebetulnya istidroj itu. Yang bersifat dunia bisa kekayaan, kemudian bisa ilmu. Ilmu itu juga bisa menjadi istidroj. Istidroj itu diberi kelebihan tapi melalaikan. Kemudian termasuk jabatan. Banyak sekali orang yang diberikan kelebihan secara dunia, tetapi lupa atau tidak digunakan dalam ketaatan. Itu namanya istidroj. Termasuk mendapatkan ujian, termasuk betapa banyak manusia yang aibnya ditutup. Nah, kita semua ini menurut saya itu kan yang harus disyukuri itu karena aib kita, aib kan banyak. Celah kita itu kalau kita telusuri subhanallah itu dan yang menutupi Allah inilah. Kalau kita mau mengaca mulai bangun tidur sampai banyak hal-hal yang mungkin kalau kita dilihat orang lain kita malu, dan itu oleh Allah masih ditutup aib kita supaya tidak terlihat oleh orang lain. Kemudian ini menurut saya kemarin tugas kita sebagai orang yang diberi akal yang sehat ini disebutkan oleh Nabi Dawud dan kitab Al-Qur'an telah diwahyukan kepadaku dalam kitab Zabur hakun alal akili ala yastadila illa bisalasin tazawudun lima'adin wa muqtadun lima'asin wa tola biladati libi halalin. Tugas orang ingkang berakal adalah tidak menyibukkan diri, bukan sibuk, bukan repot kecuali dalam 3 hal. Terus yang itu dapat nasihat untuk kita semua bahwa orang yang berakal itu tidak akan menyibukkan diri, tidak merepotkan diri kecuali dalam 3 hal. Yang pertama adalah bekal untuk kembali ke kampung akhirat. Bekal untuk kembali ke kampung akhirat. Yang kedua, mencari biaya untuk hidup. Kemudian yang ketiga, mencari kenikmatan dengan cara yang halal. Tiada bekal yang paling bermanfaat untuk kehidupan akhirat kecuali amal soleh. Amal akhirat itu bekal yang bermanfaat, amal soleh. Oleh karena itu dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh, dan sebagai seorang muslim hendaklah seseorang berusaha memenuhi kehidupannya. Ini kewajiban kita untuk
Tujuan itu memiliki disebutkan salah satu tujuannya agar tidak menjadi beban orang lain, istilah itu lebih mandiri. Tentu saja dengan cara yang halal dan mencari rezeki yang halal itu wajib hukumnya bagi setiap orang muslim. Rasulullah bersabda, salasun munjiyatun wa salasun muhlikatun wa salasun darajatun wa salasun kafaratun amal munjib. Amal munjiyat faqad syadullah ta'ala fi sirri wal alaniyah wal qasdu fil faqri wal ghina wal adlu fil ghadabi wal ridha wa amal mulikatu fasyuhu sadid wa huwa mukabbabun wa ijabul al-mar'i bi nafsi wa amal darajatu wa ifsya'us salam wa iqamut ta'am wa salatu bilail wa nasu niyam wa amal kafarah wa isbabul wudu bis sabarat wa naqlul aqdami ilal jama'at wa intidharu as-salati pada sholat. Jadi dahulu Rasulullah bersabda, ada beberapa hal, ada 3 perkara yang menyelamatkan diri dari siksa Allah, 3 perkara yang rusak, 3 perkara yang tidak derajat di akhirat, dan 3 perkara yang berdosa. Yang pertama, 3 hal yang menyelamatkan manusia dari siksa Allah: takut kepada Allah saat sendirian maupun di tempat ramai. Jadi aplikasi implementasi daripada takwa, takut kepada Allah saat sendirian maupun di tempat ramai. Kemudian orang tersebut bisa merasa cukup niku qanaah itu menerima hikmat, baik saat tidak mempunyai apa-apa maupun saat berkecukupan. Itu sifat qanaah. Qanaah itu diberi berapapun bisa menerima. Kemudian yang ketiga, bisa mempunyai sifat seimbang, adil. Nah, adil itu memiliki disebutkan baik saat ridho maupun saat benci. Dan terus ketika kita diberi sesuatu oleh Allah itu sesuatu yang menyenangkan kita maupun yang tanda kutip itu kita itu benci, itu kita wajib seimbang. Dan diberi sesuatu nikmat yang baik itu bersyukur. Kalaupun diberi sesuatu yang tidak baik, itu pun kita wajib bersyukurnya. Bersyukurnya dengan cara apa? Salah satunya dengan cara bersabar. Salah satu contoh itu misalkan kita diberi sakit, niku sakit yang kita rasa secara tubuh itu menyakitkan. Cara mensyukurinya adalah dengan bersabar. Dan yang kedua, kita harus meyakini bahwa sesuatu yang terjadi pada diri kita, apapun itu, pasti ada hikmahnya. Itu yang kita amati. Itu contoh-contoh yang dibenci itu yang sakit. Banyak sekali yang dibenci oleh kita yang sebagai manusia itu. Selain sakit itu misalkan rezekinya seret, itu kadang dia akan Rasulullah ya kadang itu. Salah satu ikhtiar untuk bersyukurnya adalah pertama kita harus bersabar, yang kedua kita harus memahami, meyakini bahwa tidak ada satupun yang diberikan Allah kepada kita, ditakdirkan kepada kita, baik itu khairuhu wa syarruhu, baik itu kita bisa menerima dengan lapang dada maupun kita mungkin tidak bisa menerima. Pemberian itu pasti ada hikmahnya. Hikmahnya itu berarti diberi kebaikan itu hikmahnya kita bisa bersyukur apa tidak. Kalau diberi sesuatu yang menyakitkan, hikmahnya kita bisa bersabar apa tidak. Kemudian 3 hal yang merusak yang ini disebutkan terlalu bakhil. Bakhil itu cetil cara Jawa. Kalau dalam bahasa agama itu hitung-hitungan ya. Kadang mohon maaf ya, kadang yang itu secara luar itu suka memberi, tapi ada hitung-hitungan, beri perhitungan gitu ya. Aku belum kayak saat ini tadi aku kudu itu ini, itu balik. Itu termasuk juga dalam kategori orang yang bakhil. Bakhil itu belum tentu
tidak mau memberi, tetapi memberi dengan syarat yang beraneka ragam. Kemudian menuruti hawa nafsu, bangga terhadap diri sendiri. Ada juga 3 hal, ini kasih dawuh Rasulullah, 3 hal yang meninggikan derajat di akhirat. Niki amal kebaikan yang kita lakukan di dunia ini, tetapi amal itu efeknya itu pasti nanti akan diberikan oleh Allah ketika kita di akhirat. Nomor 1, mengucapkan salam baik kepada orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Ini hukumnya, kalau salam itu kan mengucapkan, hukumnya sunnah mengucapkan. Kemudian disebutkan 3 hal yang meninggikan derajat di akhirat. Itu dibaleni malih niat pekerjaan. Melakukan pekerjaan itu selama masih ada 3 hal itu masih aman kemarin. Salah satunya ketika kita mengetahui hadis semacam ini, mengucapkan salam baik pada orang yang dikenal maupun yang tidak. Nah, kita tahu kan ilmu ini boleh yang turun mengucapkan salam baik itu pada orang yang dikenal maupun yang dikenal. Salam itu kan mengucapkan untuk keselamatan, bukan keselamatan. Salam dalam Islam hanya satu itu. Salam dalam Islam, assalamualaikum. Assalam itu kan mudah-mudahan keselamatan, alaikum tetap ingatasi siro. Kita menggelarkan mudah-mudahan Allah memberi keselamatan pada kamu. Arti bahasa Indonesia kan ngoten. Kalau kemudian diterjemahkan dalam bahasa lokal, selamat pagi dan seterusnya, itu kan istilah-istilah salam. Ketika kita tahu ilmunya, Rasulullah ketika yang turun mengucapkan salam baik kepada yang dikenal maupun tidak kenal, itu Allah akan meninggikan derajatnya di akhirat. Oleh orang tak mengucapkan salam. Kemudian kita mengucapkan salam, tentu niat yang pertama bisa jadi karena itu adalah ada dalam hadis diperintah oleh Nabi. Kemudian bisa jadi niat yang kedua, niat mengucapkan salam kan hanya enteng ya, tapi nanti saya ingin mendapatkan balasan pahala. Berarti niat mendapatkan balasan pahala itu masih kemarin diceritakan niat sing aman itu berarti amal itu sesuatu yang pasti akan kembali pada kita. Kemudian yang kedua, memberi makan bagi tamu dan orang yang lapar. Memberi makan bagi tamu dan orang yang lapar. Yang ketiga, sholat malam di saat orang-orang sedang tidur. Kemudian ini diceritakan juga yang kedua, memberi makan bagi tamu dan orang yang lapar. Ini salah satu sifat dari Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu kan riwayat terkenal beliau tidak mau makan kecuali ada temannya, ada tamu yang menemaninya. Sampai diceritakan, ini mungkin ada terusannya. Sampai diceritakan itu ketika mau makan itu berjalan sekian mil atau bangunlah sekian waktu 1 jam 2 jam itu untuk mencari teman untuk makan. Itu salah satu keistimewaan dari Nabiullah Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sholat malam. Terus kemudian ada juga 3 hal yang menghapus dosa. Ini terusan hadis wau. Yang pertama, menyempurnakan wudhu meskipun cuaca sangat dingin. Menyempurnakan, kadang kuat-kuat kok tasik kita masih semangat, masih memaksa, tanda kutip memaksa masuk adem aku wudhu itu menghapus dosa. Melangkahkan kaki untuk salat berjamaah. Itu semangat motivasi kita semua di hadis dari Nabi ini. Kemudian yang nomor 3, menunggu datangnya sholat, menunggu datangnya waktu sholat yang berikutnya setelah mengerjakan sholat. Nah, ini yang terakhir itu banyak dipakai untuk menggambarkan urip itu dijowo. Itu banyak disebutkan wonten kitab-kitab, terutama wonten kitab tasawuf, wonten hakikat hidup kita itu, hakikat waktu itu hanyalah menunggu antara waktu sholat satu dengan sholat lain. Urip itu aslinya nunggu untuk sholat itu. Itu ada untuk ajaran semacam itu. Terus ketika kita sholat
sholat subuh, setelah waktu sholat subuh kan habis sekitar setengah 6, antara setengah 6 sampai kita untuk aktivitas untuk kerja, untuk sekolah, untuk pergi, untuk apapun, itu hakikatnya kegiatan itu hanya untuk menunggu waktu sholat zuhur. Berikutnya seperti itu juga, pun nonton sholat zuhur, kita mungkin ada yang melanjutkan aktivitas bermacam-macam. Itu yang memiliki disebutkan hakikatnya adalah menunggu datanya waktu sholat yang berikutnya setelah mengerjakan sholat. Dan terus kita diniati mawon saged, misalkan habis sholat subuh kemudian untuk menunggu waktu sholat zuhur saya akan gunakan untuk kerja dan seterusnya. Ini kita memiliki disebutkan 3 hal yang bisa menembus dosa. Salah satunya adalah menunggu datangnya waktu sholat yang berikutnya setelah mengerjakan sholat. Kemudian ada nasihat disampaikan oleh malaikat Jibril. Nah, ini enten sampai ini. Jibril alaihissalam berkata, malaikat Jibril itu berkata, ya Muhammad, isma sita fa'inaka mayyitun, wa'bid man sita fa'inaka mufariqun, wa'mal masita fa'inaka mujadziyun bi. Niki malaikat Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, hiduplah semaumu, tetapi kelak engkau pasti mati. Ini berkata yang dalam arti memberi nasihat. Ketika Nabi Jibril itu berkata kepada Nabi, itu tujuan perkataan itu adalah untuk Nabi dan seluruh umatnya, yang termasuk untuk kita. Wahai Muhammad, hiduplah semaumu, tetapi kelak engkau pasti mati. Yang kedua, cintai siapa saja, tetapi engkau pasti berpisah dengannya. Kemudian yang ketiga, beramalah semaumu, tetapi engkau pasti mendapat balasannya. Ini perkataan yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam di matang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, hiduplah semaumu, tetapi kelak engkau pasti mati. Cintai siapa saja, tetapi engkau pasti berpisah dengannya. Beramalah semaumu, tetapi engkau pasti mendapat balasannya. Kita diperbolehkan hidup semau kita, model apapun, tapi ingat, setiap hamba itu akan diberi balasan atas amalnya. Jika amal baik akan dibalas dengan balas surga, sebaliknya jika amal buruk pasti akan dibalas dengan siksa neraka. Wa ahbib man syi'ta, cintai siapa saja. Cintai siapa saja itu termasuk cinta kita kepada makhluk hidup maupun makhluk tidak hidup, makhluk mati. Cinta pada seseorang, cinta kepada harta benda, cinta pada jabatan dan seterusnya. Itu kita boleh mencintai semaksimal mungkin, tetapi ingat, suatu saat engkau pasti berpisah dengan sesuatu, dengan seseorang yang kita cintai. Maknanya pun apa? Maknanya pun bahwa semua kehidupan yang ada di alam maujud ini, alam dunia ini pasti akan ada endingnya, pasti ada akhirnya, dan kita semua pasti akan meninggalkan itu semua. Ini ketika kita melatih untuk melakukan beberapa nasihat tadi, itu sebetulnya bisa untuk menghilangkan kesusahan kita. Ini disebutkan sebagian ulama mengatakan bahwa ada 3 cara untuk menghilangkan kesusahan. Susah itu kan umumnya susah itu kan susah karena dunia, umumnya. Tidak susah karena
sebetulnya itu urusan dunia tidak perlu susah karena sudah ada takarannya, sudah pasti kan. Tetapi kalau urusan amal, kalau kita amalnya masih sedikit, itu harusnya masih susah. Nah, demikian disebutkan ada 3 cara untuk menghilangkan kesusahan. Salah satu asya tufariju al-busoso dzikrullah ta'ala wa liqa'u awliyaihi wa kalamuhu kama. 3 cara itu, yang pertama dengan mengingat Allah, kemudian yang kedua dengan menemui para wali Allah, kekasih Allah, kemudian yang ketiga mendengar nasihat hukama. Ini penjelasannya, mengingat Allah itu berarti memperbanyak zikir. Zikir itu apa sih pun? Zikir dakaro, dari kata-kata dakaro itu menyebut, mengingat. Zikir itu berarti mengingat, ingatan. Memperbanyak zikir, memperbanyak sesuatu yang bikin kita ingat pada Allah. Ini kita memiliki salah satunya dengan membaca kalimat la ilaha illallah. Ini salah satunya. Katakan zikir itu ingat Allah itu bahkan ketika kita seseorang melihat ayatullah, ayat-ayat, termasuk hari ini sedikit tentang berita disebutkan bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret niku ada keajaiban fenomena alam, yaitu gerhana bulan. Untuk waktu Jawa Timur niku dimulai pada pukul 18 lebih sedikit, berarti nanti maghrib niku sampai sekitar pukul 7 lebih 1 jam lah. Niku kalau menukil dari beberapa literasi, ketika gerhana bulan total di saat ini, niku banyak hal yang bisa kita lakukan. Itu termasuk ayat. Ayat itu tanda kekuasaan Allah. Tanda kekuasaan Allah itu min ayatillah, itu kita melihat hal yang sederhana saja. Melihat ciptaan Allah, melihat bulan tertutup gerhana. Ya Allah, itu melihat itu kok itu bisa mengingatkan kita pada Allah, itu kita sudah berpikir dzikrullah. Kemudian dan seterusnya, melihat matahari ketika pagi hari, matahari kok begini sak ini panasnya. Kalau panas ya, sesuatu yang mendekati matahari jarak sekian ribu cahaya itu sudah pecah, sudah kering. Begitu juga dengan panas, kebalikannya dengan dingin sama. Sesuatu kalau dingin sekali itu remuk nanti. Sesuatu yang kedinginan itu akan pecah. Sesuatu yang kepanasan, panas banget. Salah satu contoh, kalau mungkin jenengan pernah melihat tukang las atau pabrik itu, ada besi kok dipanaskan, besi sekuat apapun pasti mencair. Apalagi matahari yang panasnya sekian juta lebih panasnya sesuatu yang ada di muka bumi. Subhanallah, itu tanda bagaimana kita cara menghilangkan kesusahan. Itu salah satunya dengan mengingat Allah. Mengingat Allah itu salah satunya dengan melihat ciptaan Allah, dan kita ingat kebesaran Allah. Bisa membaca masya Allah, la haula wala quwata illa billah, bisa membaca subhanallah. Itu bisa salah satu yang berpikir. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.